Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok Desa Cikembang atau kelompok 2, ya kelompok yang paling suci dan wangi di sini. Kita izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh ke slide berikutnya. Kita di sini ada, aduh nggak kelihatan ya yang separuhnya. Ada 8 anggota. Pertama ada saya sendiri, Vindi Aiki Revianti dari jurusan Ilmu Komunikasi Konsentrasi Humas. Lalu ada Munawir Esbara, yaitu dari jurusan Ilmu Perpustakaan. Lalu ada Bumin Mitarsih dari Ilmu Perpustakaan juga. Lalu ada Ali Rozali dari Ilmu Perpustakaan juga. Lalu ada Alia dari Ilmu Komunikasi. Lalu ada Esti dari Ilmu Perpustakaan. Lalu ada Hilwa dari Ilmu Komunikasi. Dan satu lagi ada Rahmi dari Ilmu Perpustakaan yang kebetulan tidak hadir, mungkin karena ada alasan tertentu. Mungkin langsung aja ke slide berikutnya. Untuk profilnya, karena mungkin gak jauh beda ya sama kelompok-kelompok lainnya, kita lewat aja, langsung aja masuk ke kondisi objektifnya itu seperti apa. Nah, kondisi objektif umum dari Desa Cikembang itu adalah kehidupan berliterasi di Desa Cikembang merupakan literasi tutur, dan terlebih masyarakatnya tuh cenderung berkehidupan secara guyub, yang dimana ini tuh di Desa Cikembang ini tuh dia kalau misalnya berliterasi itu tidak melalui gawai, karena mayoritas penduduknya itu berprofesi sebagai buruh tani, bahkan hingga mencapai angka 90%. Dan pendapatan seorang buruh tani itu di Cikembang itu sendiri hanya 35.000 sampai 50.000 per orang, itunya untuk perharinya. Dan biasanya mereka tuh di sana bekerja dari jam 6 sampai jam 12 itu full. Dan itu tuh kayak kegiatannya full di kebun gitu. Jadinya mereka tuh nggak punya gawai terlebih gitu ya. Untuk mendapatkan akses terhadap bacaan pun mereka sulit. Dan untuk berliterasi secara digital pun sulit, walaupun jika dilihat gitu dari hasil wawancara kita kemarin dengan kasih pemerintahannya, beliau mengatakan bahwa untuk literasi digital itu sebenarnya sudah sangat baik. Hanya saja bagi mereka yang usianya 50 ke atas itu masih kurang. Nah, yang menjadi kendalanya ada dari gadgetnya itu sendiri atau dari medianya itu sendiri. Untuk buku pun di sana lumayan sulit untuk membeli buku dan lain sebagainya, karena pertama akses ke perpustakaannya itu sangat jauh, dan di Desa Cikembang sendiri itu belum memiliki perpustakaan desa. Dan sebelumnya sudah ada TBM di beberapa RW, hanya saja itu tutup setelah COVID-19. Dan padahal di sana kegiatannya tuh banyak banget, mulai dari kegiatan ibu-ibunya dari kayak menjahit terus bikin kue dan lain sebagainya. Lalu ada juga kegiatan-kegiatan lainnya yang menyangkut anak-anak. Terus untuk sharing informasinya pun di sana lebih cenderung mulut ke mulut, nggak langsung via WA atau apa. Jadi biasanya orang yang memiliki gawai, dia akan mendapatkan informasi dan lalu memberitahukan kepada warga-warga sekitarnya yang tidak memiliki gawai untuk informasi tersebut. Sehingga ya bisa dibilang untuk kehidupannya itu guyub, dan untuk literasinya lebih banyak literasi tutur. Kayak kemarin kita waktu nginep di sana, itu kebetulan lagi ada sosialisasi program kehamilan. Itu seperti apa. Nah, di sana tuh untuk sosialisasi itu lebih fokus ke bentuknya diskusi secara tatap muka langsung di puskesmas. Jadi untuk literasinya kurang lebih seperti itu. Dan sebelumnya di Desa Cikembang itu sendiri pernah ada program audiobook yang biasa diputar di Taman Cikembang. Nah, di sana tuh dari desa tuh ngirim audiobook ke tamannya. Nanti akan di-play di sana. Dan itu cuma berlangsung selama 1 tahun, selama adanya adanya KKN kayak KKN lagi dari SMA Negeri 4 Bandung.
Nah itu cuma berjalan selama 1 tahun, habis itu berhenti. Terus kalau untuk perpustakaan desanya itu sendiri seperti apa? Sebenarnya di desa Cikembang itu sendiri, dia udah punya apa ya? Dia udah punya buku, dia udah punya fasilitas dan lain sebagainya. Seperti bangunan itu udah ada, bahkan bangunan tempat lokasi bangunannya itu amat sangat strategis. Kenapa strategis? Karena di sana tempat mampirnya atau tempat nongkrongnya para petani sebelum pergi berkebun. Biasanya stay-nya di situ dan itu tempat kami nginep kemarin. Nah, terus untuk fasilitas bukunya, kebetulan fasilitas bukunya dan rak-raknya itu dipinjam oleh desa lain untuk keperluan penilaian perpustakaan desa dari kabupaten. Nah, itu tuh belum dikembalikan hingga saat ini. Jadinya untuk desa Cikembang sendiri untuk saat ini belum mampu dan belum siap untuk membuka perpustakaan. Nah, langsung aja. Oh ya, untuk permasalahannya kayak di sana tuh akses terhadap akses terhadap bahan bacaan dan lain sebagainya itu lumayan terkendala juga dari infrastrukturnya. Infrastruktur yang ada di sana tuh jalannya emang lumayan kayak odong-odong pokoknya. Itu teh kayak gitu. Jadi ya kalau buat beli buku yang kayak gitu pasti ongkirnya tuh lumayan mahal. Apalagi ongkir buku itu jauh lebih mahal dibandingkan baju gitu. Jadi jarang banget ada tukang paket ke sana, walaupun ada, tapi biasanya nggak bakal jauh sampai ke dusun Pleret. Next. Nah, kita di sana pergi ke 3 SD, lalu yang satu ada MTS, lalu ada MA. Di sekolah di sana tuh di Cikembang itu tuh Oh ya, di Cikembang itu tuh SD-nya tuh kurang lebih ada berapa ya? Oh ya, kurang lebih ada 5 dan salah satunya ini kita ke SDN Silih Asih. Ini yang ada di Dusun Cikembang 1. Nah, di SDN Silih Asih ini alhamdulillah mereka udah menerapkan GLS yang 15 menit membaca sebelum pembelajaran. Hanya saja untuk bahan bacaannya biasanya gurunya ngakalin. Biasanya ngambil dari buku paket atau buku-buku yang ada di perpustakaan. Nah, di sana juga gurunya tuh lumayan antusias dalam hal mengajar, terutama sampai pada saat COVID-19 si gurunya tuh nyamperin murid-muridnya hingga ke pelosok. Bahkan kayak si jaraknya tuh lumayan jauh sampai 2 km itu harus jalan kaki. Nah gitu, jadi lumayan jauh juga. Terus si gurunya juga lumayan perhatian juga sama muridnya. Terlebih di SDN Silih Asih ini tuh masih ada yang belum melek huruf, yang dimana yang masih ada di kelas 5 SD pun masih ada yang belum bisa baca dengan lancar. Nah itu tuh masih ditekankan oleh dengan cara mereka melakukan pembelajaran khusus di kelas. Nah terus untuk perpustakaannya sendiri, kebetulan perpustakaan di SDN Silih Asih ini dia masih merger sama kantornya. Jadi masih disatukan sama kantor gurunya. Bahkan ruang kepala sekolah itu masih di perpustakaannya. Nah, untuk rak yang tersedia itu ada 3 rak. Ada 3 rak dengan tinggi sekitar 160 cm. Nah, di sana tuh untuk jumlah bukunya ada 1.100 buku. Hanya saja mayoritas didominasi oleh buku pembelajaran. Ada juga buku-buku lainnya kayak komik dan lain sebagainya. Itu masih terbilang sangat minim karena di situ cuma ada sebaris aja gitu si buku-bukunya tuh. Nah, terus si buku yang diterima tuh itu biasanya dari yang KKN sebelum-sebelumnya. Belum lagi si buku-buku ini tuh nggak disortir gitu sesuai dengan kebutuhan si anak-anaknya. Terus untuk SK pendirian perpustakaan tentunya belum ada karena disatukan, tapi untuk kepala perpustakaannya itu kebetulan beliau itu sambil melatih pramuka di SDN tersebut. Baik, langsung ke yang berikutnya. Lalu ada SDN Buni Asih. Nah, ini SDN Buni Asih ini tuh masih di daerah Cikembang 1. Ini di SDN Buni Asih ini tuh belum diterapkan GLS yang 15 menit membaca sebelum pembelajaran.
Nah, untuk SK-nya alhamdulillah di Buni Asih ini tuh udah ada SK perpustakaannya. Hanya saja di perpustakaannya tuh untuk perpustakaannya tuh mereka masih si gedung perpustakaan itu masih digunakan oleh kelas 2 kalau nggak salah untuk pembelajaran, dikarenakan ruangannya yang tidak cukup. Bahkan ruang guru aja menggunakan ruang kelas. Itu. Jadi di sana tuh untuk minat baca anak-anak tuh sebenarnya tinggi, antusiasmenya tinggi. Hanya saja dikarenakan ruang perpustakaannya digunakan sebagai kelas, jadinya anak-anak tuh ragu untuk meminjam buku ke perpustakaan. Terlebih jumlah buku yang tersedia itu kurang lebih ada 600 buku. Itu tuh udah termasuk buku pelajaran. Nah, di SDN Buni Asih ini tuh masih angka melek hurufnya tuh masih ya lumayan lah, hampir nggak beda jauh sama Sili Asih. Jadi sampai kelas 5 SD tuh masih ada yang belum lancar membaca. Nah, treatmentnya seperti apa? Kalau yang di SDN Buni Asih ini tuh dia ngasih si anaknya tuh nggak langsung dinaikkan ke kelas berikutnya sampai dia lancar membaca. Dan untuk pembelajaran secara pandemi, untuk pemanfaatan medianya, mereka udah mulai menggunakan Google Classroom. Beda sama SDN Silih Asih yang masih menggunakan pesan WhatsApp. Nah, jadinya cuman di situ tuh kurang efektif karena cuman beberapa orang yang punya gawai, sisanya mayoritas enggak. Dalam satu kelas tuh misalnya ada 20 siswa, itu paling yang punya cuma 3 atau cuma berapa. Itu jadinya si gurunya ini tuh ngakalinnya tuh datangin si anak-anaknya ke rumah gurunya. Jadi si anak-anak datang ke rumah gurunya gitu. Terus apa sih tadi teh? Oh iya, untuk kepala perpustakaannya sendiri dari Buni Asih itu kebetulan dia pernah menempuh pendidikan di ilmu perpustakaan. Kalau Silih Asih itu sama sekali belum pernah menempuh pendidikan di situ. Tapi kalau di Silih Asih sebelumnya kepala perpustakaan sebelumnya itu adalah Kaspem Cikembang yang sekarang. Baik, langsung ke slide berikutnya. Nah, ini langsung ada SDN Muhammadda. SDN Muhammadda ini tuh adalah SD percontohan yang ada di desa tersebut untuk urusan perpustakaannya, karena SDN Muhammadda ini tuh pernah meraih predikat perpustakaan terbaik ketiga di Kabupaten Bandung. Baik, terima kasih. Untuk jumlah siswanya kurang lebih ada 225 siswa. Hanya saja untuk tingkat melek hurufnya tuh untuk kelas 6 dan 5 SD itu kurang lebih ada 2 siswa yang masih belum lancar membaca. Untuk kelas 4 ke bawah itu kurang lebih ada 5 siswa yang belum lancar membaca. Lalu untuk jumlah bukunya pun kurang lebih ada 2.000 judul buku. Itu lumayan lengkap antara fiksi dan non-fiksi, walaupun kebanyakan itu buku-buku tentang keagamaan. Lalu perpustakanya sendiri sudah memiliki SK pendirian, dan untuk pengurusnya sendiri sebelumnya ada pustakawan khusus, tapi semenjak tahun ini ya sekitar tahun 2021-2022 itu digantikan menjadi oleh guru PAI yang ada di SD tersebut. Tapi untuk si pustakawannya masih mengajar di SD tersebut. Lalu gedung perpustakaannya pun pasca COVID-19 ini tuh digunakan juga sebagai ruang kelas. Hanya saja ruang kelasnya tuh tidak sepermanen yang di SD Buni Asih. Nah, untuk di SD Muhammadda ini tuh kayak semi permanen gitu. Jadi si anak-anaknya tuh ngemper gitu. Jadi si papan tulisnya pun masih disimpan gitu aja, belum ditancapin ke tembok gitu. Nah, terus untuk program 15 menit membaca itu belum diterapkan untuk di SDN Muhammadda. Terus selanjutnya ada kondisi objektif MTS dan MA Al-Fatah. Nah, kenapa kita satuin? Karena MTS dan MA Al-Fatah ini tuh ada di bawah yayasan yang sama, di bawah naungan yayasan yang sama, dan gurunya pun masih keluarga dan kerabat dekat dari pemilik yayasan tersebut. Nah, di
MTS Al-Fatah ya. MTS Al-Fatah tuh siswanya tuh ada 595 siswa. Yang dimana di sana tuh untuk apa sih, kegemaran membacanya tuh didominasi oleh perempuan. Biasanya perempuan tuh suka bawa novel ke kelasnya. Jadi cuman yang jadi apa sih, yang jadi persoalan di MTS Al-Fatah tuh mereka kekurangan ruang kelas, sehingga mereka menggunakan perpustakaan menjadi ruang kelas. Jadi mereka sama sekali tidak memiliki perpustakaan untuk saat ini. Dan untuk pengarsipan itu sendiri, kalau di MTS Al-Fatah dan MA Al-Fatah itu udah sangat baik. Dan untuk fasilitas pun udah lumayan bagus, seperti adanya toa untuk apa sih, untuk bel sekolah. Lalu untuk apa sih, untuk MA-nya tuh udah ada perpustakaan, tapi perpustakaannya cukup kecil. Dan buku-bukunya tuh didominasi oleh buku-buku pelajaran juga. Jadi buku bacaannya tuh cuman satu rak aja. Tapi untuk apa sih, perpustakaan digital itu sudah ada, sudah tersedia. Dan di apa sih, di MTS dan MA Al-Fatah ini tuh kebetulan sama, untuk pengarsipan itu sudah sangat rapi. Dan untuk di MA Al-Fatah ini udah ada SK pendiriannya. Dan apa sih, untuk literasi digital bagi muridnya itu sudah ada melalui penugasan dari guru-gurunya. Hanya saja si siswanya ini tuh tidak diperkenankan untuk membawa gawai ke sekolah. Nah, mungkin segitu dulu penyampaian dari kami. Dari kesimpulan yang tadi semua ini kita kutip dari salah satu pegiat literasi, bahwa pada dasarnya minat baca masyarakat di Indonesia itu tinggi, hanya akses terhadap sumber bacaannya lah yang sulit. Dan itu pula yang kami dapatkan di lapangan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok Cikembang yang sudah mempresentasikan hasil data yang diperoleh. Memang kebetulan dosen-dosen di Vkom juga sudah pernah ke desa Cikembang seperti itu, tapi memang pada saat itu belum mengeksplor terlalu jauh karena situasinya pada saat itu hujan seperti itu. Dan ya lumayan jauh juga gitu ya dari kecamatannya gitu. Oke, baik, Bapak dan Ibu dosen silakan. Ada yang ingin memberikan masukan? Oh ya, silakan Pak Mahmudin. Baik, Bapak dan Ibu sekalian serta para mahasiswa, tadi sudah dipaparkan mengenai data potensi, kemudian data dan permasalahannya. Yang saya catat di sini tadi ada kondisi existingnya ada di situ ya, terutama yang berkaitan dengan project e-books ya, itu kan ada dan sekarang tidak ada. Barangkali nanti ini bagian garapan untuk diteruskan oleh rekan-rekan siswa. Karena mereka pernah mengadakan suatu event keseluruhan seperti itu, ini kerjasama ya dengan SMA 4 Bandung gitu. Dan mungkin nanti ya kerjasama ya dengan Prodi ya di Vkom ini gitu. Ini bagian garapan dari untuk proyek ke depan ya, jangan sampai dimati. Mungkin juga bisa ya ada kreativitas dari mahasiswa sendiri. Maka dalam bentuk BookTalk ya, sekarang itu BookTalk juga sedang tren untuk saudara-saudara kita yang tidak bisa gitu. Jadi ini salah satu, ini bagian juga audiobook juga salah satunya begitu, mungkin sama, hampir sama ya. Kemudian juga ada taman bacaan tadi katakan juga pernah ada. Apakah sekarang masih hidup? Jadi nanti diinikan lagi ya. Nah, ini kan sebagai sebetulnya data dan potensi, artinya ke depan juga harus dihidupkan kembali gitu. Nah, ini juga ada beberapa catatan saya di sini, penggeraknya itu sudah bagus ya, ada aparatur negara di situ yang untuk penggerak untuk kegiatan di desa ya. Jadi nanti bisa kolaborasi, apalagi ditunjang oleh aparat biasanya akan lebih bagus gitu ya. Tadi disampaikan ada beberapa kendala tentang literasi. Sebenarnya kan literasi itu bukan hanya literasi baca ya. Jadi ada 8 atau 7 atau 9 ya bohong gitu. Ada literasi finansial ya, literasi digital ya.
juga kita coba ya koperasi budaya. Di situ kan budaya tadi sampaikan 90% tuh semuanya petani ya. Nah, kenapa tidak kita membuat literasi misalnya bagaimana bercocok tanam? Karena di sini tadi sampaikan juga ada kopi, ada kol, ada jamur ya. Saya juga ini kemarin melakukan pelatihan jamur ya untuk para pensiunan di Bandung begitu. Ini potensi ya jamur itu. Jadi kalau saya membuat RAB-nya itu kalau kita nanam jamur 15 blok itu bisa hampir 40 juta selama 4 bulan begitu. Hampir 50%, hampir 50% itu penghasilan dari jamur. Kenapa tidak ya nanti misalnya dibuat juga literasi jamur begitu, bagaimana penanaman jamur sehingga lebih produktif. Di situ juga ada kol, ya gitu ya. Jadi budaya-budaya yang lokal ada di situ. Ada sekalian dieksplor ya, karena tadi sebut data dan potensi ya, tidak hanya literasi baca saja ya, gitu ya. Kemudian juga apalagi ditunjang dengan di situ sampaikan hampir semua itu beragama Islam ya, jadi berarti dalam arti bahwa kita kalau berbagi itu kan lebih bagus ya dari akan menambahkan rezeki kita ya. Hampir semua itu perpustakaan di situ oleh sekolah ya. Jadi semua sekolah juga harus kita berikan juga mengisi literasinya bagaimana agar, karena di sekolah itu sudah ada ya dana BOS gitu. Kemudian juga kalau misalnya nanti di desa itu mati suri gitu ya, perpustakaannya kan ada dana desa ya. Dana desa itu besar ya Pak Waska, hampir 1 miliar ya setahun. Kenapa tidak ya kita memberikan masukan dan memberikan ke desanya begitu. Jadi kita juga harus dorong sebagai inisiator bahwa kita punya program bagaimana menghidupkan atau supaya perpustakaan itu bisa lebih produktif di daerah situ ya. Misalnya tadi dikatakan koleksinya, kemudian juga fasilitas, karena salah satu ciri dari perusahaan itu harus koleksi itu ada, gedungnya ada, dan indikatornya ada peminjaman dan pengembalian. Jadi harus ada ya, misalnya tadi katakan ada akreditasi B, pasti semua indikator itu situ dipenuhi. Mungkin nanti bisa sharing dengan yang tadi sampaikan oleh Sukapura ya, Sukapura itu perpustakaannya sudah B ya, mungkin nanti bisa juga untuk studi banding di situ juga kolaborasi kerjasama lah gitu dengan perpustakaan, karena itu kan satu kecamatan, artinya antara desa satu dengan desa satu pasti ada karena rapat kerjanya, kemudian nanti di rapat kerja mungkin bisa disampaikan gitu. Ada lagi nggak ya? Ntar saya catat tulis budaya. Nah mengenai arsip gitu ya, tadi kan arsip katanya ditata udah bagus gitu ya, walaupun di situ masih, tapi kan kita punya pengalaman ya 2 tahun yang lalu, 2 tahun setengah kita tuh hidup di zaman virtual ya, anak-anak kita, saudara kita, kemudian saya juga ngajar gitu, semua itu berbentuk. Dan itu pengalaman buat saya bahwa kita hikmahnya itu kita didorong agar jadi tidak gaptek gitu. Pastinya ada ya di situ. Nah, saya punya program itu dengan menggunakan itu arsip elektronik ya. Karena kan dari yang laporan-laporan di sini tidak terarsipkan sekarang itu arsip di desa situ. Kenapa begitu? Karena kalau sekarang mengundang itu ya sekarang menggunakan WA cukup gitu. Jadi yang fisiknya itu tidak ada gitu. Nanti kalau bisa mau dicari yang lalu-lalu itu kan susah gitu. Tapi kalau dengan elektronik kan mudah, datanya sudah dalam bentuk elektronik, tidak perlu scan lagi. Kemudian kita di-upload ke sistem elektronik Kertasari di situ. 2020 saya sudah buatkan kepada semester 5, kemarin sudah dibuat, mungkin bisa ya dibuat di situ. Kan nanti kalau jadi begitu di situ kan bisa citra dari desa ini akan naik begitu, dan juga tentunya akan terbantu ya, baik camatnya, lurahnya di situ, kemudian bisa melihat arsip-arsip yang lalu ya, baik yang arsip aktif ataupun yang sudah tidak. Begitu saja mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Kembali kasih Bapak atas masukan. Baik, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Wow.
Terima kasih. Ujungnya sebetulnya masukan-masukan yang dari kelompok tadi mulai kelompok 3, 1 itu berlaku untuk semua kelompok. Nah, hanya di sini menambahkan juga ini untuk semua kelompok. Tadi untuk mengembangkan collab kata Pak Mahmudin itu bisa dibuatkan SK tim sinergis ya. SK tim sinergis berarti di sana ini kecamatan ya Pak Yos. Yang dibuat oleh Pak Camat. Ya mungkin nanti kita naskahnya ya kita diskusi nanti untuk tim sinergis ini yang tadi disampaikan gitu kan tadi untuk peningkatan spot buat akses wifi kayak gitu kan ada Diskominfo berarti kan ada namina upami swasta itu yang kayak smart Telkomsel yang kayak gitu Ibu. Telkomsel itu namanya apa? Provider kayak gitu kan itu unsur dunia usaha semua tadi sering Ibu sebutkan ya unsur-unsurnya unsur media unsur akademik unsur masyarakat unsur apa lagi ya pentahelik itu gitu ya ada tim sinergis itu dan insya Allah itu efektif gitu ya apalagi untuk untuk tim sinergis untuk peningkatan literasi ini sudah program nasional juga gitu ya. Coba cek di sana udah ada belum? Saya yakin belum gitu ya. Dan itu inisiatif ini berarti dimulai dari Kecamatan Kertasari untuk contoh kecamatan lain. Terima kasih. Kembali kasih Ibu atas masukannya. Terima kasih Bu Om. Dipersilahkan barangkali Pak Waska, mangga. Nah, saya ini moderator aja gantiin Bu. Mangga Pak Waska silakan. Cakap atas. Baik kalau gitu silakan ditutup untuk kelompok dari Desa Cikembang. Silakan. Oh, Cikembang aja tapi emang punya 7 sumur Ibu. Iya Ibu dan kebetulan untuk Desa Cikembang itu sendiri desa kita tuh sudah dinovelkan. Ada novel Cikembang, itu novel jadul sekali. Itu menceritakan tentang asal usul adanya Cikembang. Dan juga untuk Cikembang ini tuh pada era zaman Belanda tuh sudah ada piagam Cikembangnya. Untuk siapa ya Ibu? Bentar. Ada Ibu tapi beliau Cina Indo. Cikembang. Nah, nanti bisa cari ada juga di Wikipedia. Untuk bukunya itu emang udah lama sekali, udah sangat langka untuk di pasaran. Mungkin sekian presentasi dan laporan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.